Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi dalam nama Tuhan. Dan Tuhan hadir di antara kita, dimanapun kita berada. Kita datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Untuk menaikkan setiap pujian, syukur, penyembahan, pengagungan kepada Dia, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru. Kami boleh sama-sama menghampiri tahta kasih karunia-Mu pagi ini. Dengan hati yang bersyukur, sebab Engkaulah perlindungan kami yang teguh. Sebab Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ya. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan namamu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Allah pengharapan, Allah perlindungan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah Engkau, kami muliakan namamu Yesus. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami aman di dalam-Mu, sebab Engkaulah kota benteng yang teguh, Engkaulah kubu pertahanan yang kuat. Engkau merisai kami Tuhan, Engkau yang menjagai kami, seperti Kau menjagai biji matamu. Kami aman di dalam-Mu, kami aman Tuhan. Sebab itu hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan. Sebab kami percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau, Yesus. Yesus Tuhan, kami mulia
memuliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau selamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkaulah perlindungan kami. Sebab Engkaulah pertolongan kami. Sebab itu hati kami percaya kepada-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu seumur hidup kami. Haleluya. 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 Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Hanya kepada-Mu lah hati kami percaya. Hanya kepada-Mu lah kami berharap. Kami berserah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah penolong yang ajaib. Pujilah nama-Mu Tuhan. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya
Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin, amin, amin. Selalu menjagaku. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya, kami percaya Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidup. Ini yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Ya, sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Ya, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolong. Amin. Haleluya, haleluya. Selalu menjaga sehelai pun rambut kami. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya, kami percaya Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Amin, amin. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Ini yang kami percaya, bahwa Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu melindungi kami. Engkau selalu menjaga kami. Sebab itu hati kami mau terus percaya kepadamu. Hati kami mau terus melekat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur betapa luar biasanya pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan sehelai pun rambut kami jatuh, itu
ampun atas sepengetahuan-Mu. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Bapa yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Sehingga kami masih boleh terus bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Dalam segala keadaan kami. Karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Semakin mengenal-Mu secara pribadi. Karena semakin kami mengenal Engkau, kami akan semakin kuat. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Karena hanya melalui firman-Mu lah kami akan semakin mengenal Engkau. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami. Sehingga kami percaya kepada firman. Dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, salam pagi semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman. Nah, pada pagi ini bisa dengar ya suara saya, karena saya pakai handsfree. Judul perikop pada pagi ini yaitu di dalam Yohanes 14 ya, 1-14. Judulnya adalah Rumah Bapa. Nah, ini khusus ayat ke-6 ini ya. Ini adalah clue strong point kita hari ini, bahwa kalau Bapak Ibu sering ya mengikuti tim Arematia khususnya ke kuburan ya. Saya sering ke kuburan, dan ayat ini selalu ada di nisan kuburan ya. Terutama kalau di tempat kita, kuburan yang besar-besar itu kan, yang 5 kali 7 itu. Karena saking besarnya, kalau 3 kali 5 punya mungkin kadang enggak ada ayat ini. Tapi yang 57 itu pasti ada, karena space-nya gede. Selalu ada yang ayat 6 ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini selalu ada. Apalagi yang 69 ya, 6 kali 9 punya kuburan. Nah, pada pagi ini kita akan baca satu perikop ya dengan judul Rumah Bapa ini. Saya akan mulai ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kamu tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat dia, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Nah, perikop ini, kalau kita lihat, ya, baca dengan teliti, ayat 1 ini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini karena di dalam tentu ayat-ayat ini adalah sambungan dari ayat-ayat yang sebelum-sebelumnya, ya. Bahwa ketika dalam Yohanes 13 ya ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula ya aku mengatakan juga kepada kamu. Nah, ini artinya Tuhan Yesus itu lagi memberitahu kepada murid-murid bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa. Ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin pergi. Nah, terus ada satu jaminan kepada murid-muridnya saat itu, bahwa dia menguatkan, jangan gelisah, jangan khawatir. Kan banyak juga dan ayat khawatir, gelisah, ya. Dan dia suruh percaya, ada tindakan iman di dalam sini. Bahwa waktu itu murid-murid mungkin goncang, ya. Kalau kita baca, kita melihat juga ada kelompok murid yang meninggalkan Yesus, ya. Ada kelompok 12, kelompok 70, ya. Ada kelompok 500, ya. Bahkan murid-murid ada sebagai murid-murid mendengar pengajaran katanya keras atau meninggalkan Yesus gitu loh. Dan di sini saya percaya ini juga buat kita, supaya kita juga ketika kita menjadi percaya, kita jangan gelisah hati. Kita juga tidak punya pengharapan, ya. Masalah yang kita hadapin mungkin juga banyak, ya. Tiap hari kita mengalami pencobaan, ya kan? Tiap hari kita juga mengalami masalah. Ya, saya percaya ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Yesus dan mempercayakan hidup kita kepada Dia, maka ada jaminan keselamatan tentunya yang kita akan peroleh. Bahkan bukan hanya di surga saja, ya, tapi juga di dunia ini. Karena juga di dalam ayat 2, dia memberikan kita sebuah jaminan juga bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakan kepadamu. Tentu dia tidak akan bohong sama kita gitu loh, ya. Tentu aku mengatakannya kepadamu, kan, jika tidak demikian. Artinya perkataan-perkataan ini adalah perkataan serius dan harus kita percayai bahwa perkataan Yesus itu ya dan amin.
Jadi nggak perlu kita ragukan lagi. Ya, contoh seperti, maaf, kita mungkin yang orang tua masih sembahyang dan segala macam, kalau dari keluarga yang sembahyang itu kita meninggal, nah banyak sekali rumah-rumah yang dibuat gitu loh. Ya, bahkan rumah itu harganya puluhan juta. Ada yang satu bidang, ya. Kalau bahasa Hokkien Jepang dong, ya kan. Jadi ada yang eh, satu ruang tamu ya, satu ruang tamu 2 kamar ya. Nah itu yang paling kecil. Ada yang sampai 7 kamar. Nah itu yang besar, puluhan juta. Nah kita melihat rumah-rumah seperti itu yang disiapkan biasanya. 3 tahun itu ada menyiapkan rumah, kirim rumah katanya. Ya, apakah sampai atau tidak? Allahu alam, katanya kan. Nah, di sini kita yang sudah percaya Yesus hari-hari ini, saya rasa kita juga banyak mengalami persoalan ke depan. Masalah-masalah itu akan selalu ada, gitu loh. Saya kemarin bicara sama Pak Yos bahwa kalau misal banjir itu datang, orang yang mendirikan di atas pasir dengan yang batu tentu berbeda. Nah, kalau orang yang mendirikan pasir, banjir datang pasti hanyut. Tapi yang di atas batu pasti kuat. Tidak mungkin Tuhan juga belokkan banjir itu gitu loh. Kalau kita ada dalam satu kegerakan, tidak mungkin dia belokkan banjir itu. Oh ini orang percaya belok dulu, tapi sama-sama pasti akan diterpa. Cuman bedanya kalau kita karena pondasinya di atas batu karang pasti kuat. Nah demikian hari-hari ini ya. Kalau kita ada sesuatu hati yang gelisah ya, kita gundah gulana, kita bahasa kerennya kan apa ya? Kita lagi apa? Susah hati ya. Nah, berarti apakah percaya kita kepada Tuhan itu betul-betul menjadi sebuah tolak ukurnya, ya kan? Stres, seharusnya kita nggak boleh stres di dalam menghadapi hidup ini. Karena ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita semua di sini. Ya, ini kan kita murid-murid pada 2000 tahun yang lalu, tapi ini juga menjadi bahan perenungan kita hari-hari ini. Untuk kita bisa berjalan bersama-sama Yesus. Nah, saya belajar satu hal bagus sekali, saya belajar ya dari pengajar Ibrani mengatakan bahwa nama berjalan bersama itu adalah hit halak atau halaka ya dari bahasa Ibrani, dan ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dan Inggris kurang tepat ternyata. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu walking around with, ya kalau hit halak ini. Nah, ini baru tepat. Artinya kita setiap hari harus hit halak atau jalan bersama Yesus. Jadi sedang ya, karena kalau bahasa Inggris walking itu kan berarti sedang. Berarti selalu setiap hari kita harus jalan, sedang berjalan bersama Yesus. Nah, ini harus kita renungkan hari-hari, setiap hari kita dalam perjalanan kita. Kalau kita tidak sedang berjalan bersama Yesus, tentu persoalan akan terjadi. Ya, masalah pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat dari ayat ke-6 ini, ya kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Ya, berarti dialah sang jalan. Tidak ada jalan yang lain. Ya, banyak jalan yang ditawarkan oleh dunia. Ya, jalan ini, jalan itu. Ya, tak ada jalan yang lain. Kita sejak dulu saya baru ingat bahwa Pak Edilio itu sering mengajari kita tentang kristosentris. Ya, saya melihat ajaran-ajaran buku-buku lama kita kayaknya
akan memperlengkapi kita. Ada buku-buku yang bagus sekali itu tuh tentang bagaimana kita harus berpusat kepada Kristus, ya, yang namanya kristosentris. Nah, kalau Tuhan berkata, aku sang jalan dan aku sang kebenaran. Dialah kebenarannya itu loh. Orang Yesuslah kebenarannya. Berarti kalau ini ayat ini kita pahami, tidak ada di luar Yesus ada jalan, tidak ada di luar Yesus ada kebenaran. Tidak ada di luar Yesus ada hidup. Wah, 3 ayat ini, 3 ini, kalau sudah kita gabungkan, saya rasa tidak mungkin kita berpindah ke lain hati. Bahkan banyak lihat artis-artis ya, artis-artis top, atau demi konten atau apa, pindah, ya percaya kepada yang lain. Kalau dia betul-betul hidup di dalam ayat ini tidak mungkin lagi bisa pindah. Atau karena ekonomi, mungkin karena pernikahan, bisa pindah. Gitu. Ada yang jadi mualaf dan semuanya. Sayang ya. Berarti kan pengenalan akan Kristus atau Tuhan itu belum cukup. Nah, ini harus menjadi perenungan kita, Bapak Ibu semuanya, untuk kita ke depan bagaimana istri dan anak-anak dan juga kawanan kita, ya di mana supaya mereka mengalami ayat ini, gitu loh. Jalan adalah Yesus, kebenaran adalah Yesus, dan hidup adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Maka di sini tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Ini sepertinya ekstrim, ya kata Yesus ini ekstrim. Kalau ya di luar itu tidak ada keselamatan, ya tidak ada pengharapan, ya kan? Nah, ayat ini juga kadang juga disebut banyak orang. Dulu saya waktu percaya itu kan banyak orang ngomong kok ekstrim ya kamu Kristen ini. Kayaknya cuma satu-satunya yang jalan, kata Yesus, jalan kebenaran dan semua. Cuma satu-satunya. Terlalu egois atau ekstremis. Kan? Nah, waktu itu saya yang berpikir, iya benar juga ya. Kok ini agak sedikit, apa ya, biasa kita sebut, sombong kali kan, karena bahasa itu dia kan bahasa hari-hari sombong kali ini ya. Kristen ini sedikit-dikit Yesus, sedikit-dikit Yesus. Dulu saya belum memahami itu. Dan saya juga sering bertanya ya, kenapa kok gini-gini? Nah, setelah saya banyak menggali tentang kebenaran, tentang di dalam Alkitab, ya baca Alkitab, ya 4M itu ya tentunya. Dari dulu kan awal pelita mulai itu kan 4M ya, sejak dulu ya. Nah, belajar ternyata ya memang nggak ada yang lain gitu loh. Dari siapapun tidak bisa kecuali Yesus. Dan lewat kesaksian hidup setiap hari, ya banyak tentu masalah memang. Apalagi kita yang ada di pekerjaan di umum, ya tentu banyak bertemu dengan orang-orang, banyak mencibir itu Kristen, itu Kristen. Hari-hari ini banyak, apalagi urusan dengan yayasan, ya yayasan yang konotasi berlawanan, ya berlawanan. Nah, kalau kita bilang Yesus pergi ke menyediakan rumah ke surga, sedangkan mereka menyediakan rumah-rumahan, gitu loh. Dan itu tentu ada hubungan dengan ini, money. Kalau kita semua orang Kristen semua sudah percaya Yesus, bahkan dagangan rumah-rumahannya tuh pasti tidak laku. Maka di yayasan itu terkadang saya
apa bertemu dengan orang penjual rumah-rumah itu, dia agak jaga-jaga gitu loh. Karena ya setelah kalau banyak orang percaya Yesus, rumahnya nggak laku lagi. Ya, khususnya di yayasan kita di Jambi ini kan kental sekali ya dengan yayasan-yayasan sini gitu loh. Mungkin yang lain-lain tidak terlalu, tapi di sini jangan coba-coba gitu loh. Bisa kita dikucilkan atau bahkan diskreditkan gitu loh. Nah, maka kadang orang juga melihat-lihat ya, oh ini Kristen ini begini-gini, kita kurang dilayani gitu loh. Padahal kita sama-sama juga bayar. Nah, kenapa? Karena ya banyak yang mencari makan di situ, ya itu jadi karena kehadiran kita banyak yang dipangkas gitu loh, ya kan? Nah, jadi ayat ini sangat powerful Bapak Ibu, ya. Jangan mengganti Yesus dengan apapun, dengan bintang kah, dengan harta, dengan yang lain-lain. Nah, saya mau tekankan satu dua ayat lagi, itu di dalam ayat 11 dan 12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi Tuhan Yesus itu berkata atau ngomong sama kita, percayalah kepadaku. Ya, walking around with me. Kalau dia bilang gitu kan, harusnya. Kenapa? Kalau kita tidak berjalan bersama Yesus, ya kita tidak mungkin bisa sampai pada tujuan Bapa. Ya, ada lagu kan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus. Ya, ya, kan kita lagu-lagu ini menolong kita terkadang juga, ya. Nah, terus kedua, ayat 12, aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, nah ini Bapak Ibu semua, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi pada Bapa. Artinya, ini juga ada sebuah jaminan bahwa ketika kita percaya saja kepada Yesus, ya, maka apa yang pernah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu akan kita lakukan bersama Yesus tentunya dan lebih besar. Contohnya, waktu murid-murid ditinggal Yesus, 10 hari kemudian kan turun Roh Kudus. Nah, Kisah 1 ayat 8 itu sangat bagus ya, bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Nah, sejak itulah kita dan murid-murid ya pada 2000 tahun lalu itu mendapat kuasa ya, mendapat kuasa dari Roh Kudus sehingga apa yang mereka kerjakan bahkan lebih besar daripada pekerjaan daripada Yesus waktu itu. Seperti Paulus itu sekali berkhotbah 3.000 orang percaya. Dan hari-hari ini juga kalau kita lewat Zoom ya, lewat apa, orang banyak bertobat. Ya, lebih besar. Ledakannya lebih besar. Nah, ini kalau kita berjalan bersama Yesus tentunya. Walking around with Jesus. Jadi Bapak Ibu, lewat setiap Kuram Deo pagi ya, tentu ada ayat-ayat atau firman-firman Tuhan yang menguatkan kita setiap hari. Tentu ya kita harus melakukan firman. Karena kalau kita hanya setahu pengetahuan, ya pasti akan banyak persoalan ya yang kita hadapi. Setiap hari saya juga terkadang ada masalah, persoalan dari cabang yang harus diselesaikan. Saya dalam 2 minggu ini boleh dikatakan di rumah tuh cuma 1-2 hari. Habis itu harus berangkat cepat. Baru sampai ya 2 hari baru istirahat, harus berangkat lagi. Ya, karena ada persoalan-persoalan yang memang nggak bisa ditunda gitu.
banyak orang yang ya di lapangan itu yang memang kurang ya di dalam praktek-praktek ayat firman ini, kurang memahami bagaimana mereka berjalan bersama Yesus sehingga jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tetapi kita tetap optimis ya bersama teman-teman semua. Tentu ada di sini Pak Yos, Daniel ya, ada Kohai di sini juga ya, khusus wilayah barat ini, ada Pak Ramli tentu nanti ke depan. Di sini kan dari Sumatera Barat sampai ke Lampung nih, lintasan ini. Nah, kita mau supaya di setiap kabupaten atau kota itu ada persekutuan-persekutuan yang ada untuk satu tujuan, mereka tidak pindah ke lain hati ya, dan juga menjangkau jiwa-jiwa ya. Banyak sekali jiwa-jiwa di sana sebenarnya, di pedesaan, pedalaman ya, ribuan. Satu kebun sawit itu milik PT itu bisa ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu ya, orang yang mungkin sudah percaya tapi ini masih bimbang dan ragu, banyak seperti itu. Kalau kita di kota paling pindah dari gereja lain kebanyakan. Kalau di desa ya itu jiwa-jiwa pada haus. Memang saya juga banyak ke pedalaman, ya suku anak dalam khususnya. Nah ini juga perlu kita doakan bagaimana merubah paradigma. Suku anak dalam ini dulunya berburu, itu enak ya, satu tembakan kalau dapat itu sudah makan 3 hari. Ya, seperti ular piton, begitu makan sekali untuk sebulan ya. Nah, demikian rezeki-rezeki harimau. Tembak dapat 5, nah sudah seminggu atau 10 hari nggak usah kerja. Ya, sisanya di rumah ya. Makanya anaknya seperti susun tangga. Anaknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena anak dalam itu dia makan 1 hari cuma sekali. Jadi waktu mau pergi berburu, sorenya makan. Pagi dan siang tidak makan. Jadi itu apa? Tidur-tiduran. Tidak ada kerjaan. Padahal lahan besar. Di tempat kita tuh ada 1 hektar lahan. Mereka, saya kemarin pergi itu, hijau luar biasa. Ya, seperti lapangan bola. Rumputnya maksudnya. Setinggi-tinggi aduh, saya bilang, minimal kalau kita pergi nanam cabai aja lah udah. Nggak usah beli cabainya. 1 hektar di tengah-tengah situ. Nggak usah jauh-jauh gitu loh. Cinso sudah ada, cangkul ada, parang ada, semua ada. Malas. Nah inilah kalau sudah penyakit malas ini yang paling nggak ada obatnya. Ya, maka yang malas-malas itu seperti batu dikasih di leher, masukkan ke sungai, nah itu yang orang malas. Nggak ada obatnya. Nah, ini tapi kita tidak pernah surut ya, bahwa kita mau menolong, merubah sebuah paradigma yang dulunya dari nomaden ya, yang pindah-pindah, sekarang sudah bisa menetap, tapi mau merubah mindset daripada berburu kepada bertani itu minta ampun. Terus kemarin saya melihat ternyata anak dalam tuh ada yang pelihara sapi. Wah, saya begitu dapat nengok sapi, saya langsung ingat, wah ini bisa nih kalau gini. Saya semangat lagi kemarin saya tantang, mau enggak kalau kalian semua pelihara sapi? Mau Pak. Nah, cuman satu, jangan pula Pak sapinya kalian pergi guling. Kasih sapi hari ini laporan mati, guling semua. Nah, maka saya akan cari mungkin ke Departemen Peternakan ya untuk minta sapi sama pemerintah.
Gimana caranya? Nanti saya akan terobos caranya untuk dapatkan sapi. Karena biasanya dari pemerintah ada bantuan sapi. Ya, ada bantuan bibit juga ada, semua ada. Tapi itu pakai kelompok. Nah, kita kelompok kan sudah ada kelompok nih. Nah, cuman ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, ini saya berpikir sudahlah, kalau dari paradigma berburu, bertani nggak bisa, nah coba berternak. Nah, ini yang saya lagi juga selalu merancangkan bagaimana orang-orang itu bukan hanya masalah kepercayaannya atau imannya kepada Kristus, tapi bagaimana mereka hidup berjalan bersama Yesus. Tentu ada kebutuhan-kebutuhan hari-harian yang mereka bisa hidupin. Nah, ini butuh kita untuk memikirkannya serta mewujudkannya. Memang tidak gampang ya. Memang tidak gampang untuk mengerjakannya. Karena saya udah beberapa kali gagal ya, uang pun setiap dikirim beli bibit dan segala macam, ternyata bukan untuk beli bibit, untuk yang lain. Nah, kali ini saya mungkin akan kawal ya. Karena saya ada pos-pos sudah ya, bangun pos di Pinang Merah, ada pos. Itu ada pastori, nanti di Singkut mungkin nanti juga akan bikin pastori. Nah, berarti kan pastori di Pinang Merah bisa masuk Pelakar, pastori yang di Singkut bisa masuk ke Sungai Paku. Ya, nanti di Bukit 12 itu lebih besar lagi. Saya belum kena sana, tapi kita akan bangun pos juga di situ. Nah, Bapak Ibu, ini bisa menjadi pokok doa kita juga, dan juga Bapak Ibu yang mau ikut serta di dalam pelayanan ini boleh ya. Ini pelayanan misi terpadu yang lebih konkret yang kita kerjakan. Nah, mungkin nanti kami juga bersama Pak Yos di sini juga sama Pak Daniel, Kohai. Kalau Kohai lebih banyak di kota, kalau ada Pak Ramli di sini, ada Pak Ramli. Kita akan sinergi dengan Bungo untuk menjangkau di wilayah barat. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa gabung bersama ya untuk pelayanan ini. Kalau Bapak Ibu udah bisa hadir ya, dananya bisa hadir ya untuk jiwa-jiwa yang ada di dalam pedalaman. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Santo. Kita diingatkan melalui ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini, bahwa sungguh Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kita bersyukur melalui ayat-ayat ini, Tuhan ingatkan kita bahwa tujuan kita sudah jelas. Ada tempat yang Yesus sediakan bagi kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Dan di sepanjang perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, seperti apa yang Pak Santo tadi katakan, kita juga akan melakukan apa yang Yesus lakukan dan bahkan jauh lebih besar. Karena Tuhan mau pengenalan kita kepada Yesus, kekristenan kita bukan hanya bicara soal, oh mati aku masuk surga, mati aku sudah punya tempat. Bukan hanya sebatas itu, tapi melalui ayat-ayat ini kita juga diingatkan bahwa selama kita masih hidup, kita juga masih harus bekerja. Dan biarlah setiap hal yang kita kerjakan itu untuk memuliakan Tuhan. Sesuai dengan bidang kita masing-masing, seperti Pak Santo dan tim, misi ke daerah-daerah, Bapak Ibu melakukan pekerjaan, bisnis, usaha, maka lakukan segala sesuatu itu supaya Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir dari ayat-ayat ini kita bersyukur ada jaminan yang Tuhan beri kepada kita. Dan ayatnya 13-14 katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ini hal yang terakhir yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bukan saja ada jaminan Tuhan menyediakan tempat bagi kita, bukan saja kita harus bekerja selama kita ada di dalam dunia, tapi kita bersyukur ada jaminan ketika kita meminta di dalam nama Yesus untuk kemuliaan Bapa tentunya,
maka Tuhan akan melakukannya bagi kita. Oke, Bu Mirianti mungkin mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, sedikit ya. Karena saya kan usianya sudah umur begini. Janji firman Tuhan kepada saya itu di ayat 3 justru. Ya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, ini yang saya tangkap begini, Bapak Ibu. Akhir dari perjalanan kita di muka bumi ini nanti, yang menjemput kita untuk sampai ke rumah Bapa itu hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak sering menghadapi orang dalam keadaan sakaratul maut ya. Nah, kalau dokter sering menghadapi itu, banyak saya melihat kalau orang tidak percaya Yesus itu dia mau mati teriak-teriak. Sedangkan orang percaya Yesus ada yang matinya itu setelah didoakan, dia menghembuskan nafas terakhir dan mati. Nah, ayat ini saya percaya bahwa akhir hidup semua orang percaya di muka bumi itu yang membawa dia ke dalam rumah Bapa itu hanya Tuhan Yesus yang menjemput. Ya, bukan yang lain. Itu yang saya dapat, Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Dan jangan pernah takut kalau mau dijemput, karena yang jemput jelas Yesus dan tempatnya juga sudah jelas. Oke, Bapak Ibu, jadi kita bersyukur pagi hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan tidak 3 hal seperti saya katakan tadi, dan yang terakhir Ibu Mirianti juga tambahkan dan teguhkan bahwa akhir dari perjalanan kita di dunia ini jelas tempatnya melalui Yesus. Tempatnya Tuhan sediakan. Dan selama kita masih hidup dalam dunia, mari kerjakan apa yang Yesus pernah kerjakan, bahkan lebih besar, karena Bapa menyertai kita. Dan yang ketiga, ada jaminan, apapun yang kita minta dalam nama Yesus untuk memuliakan Bapa, Tuhan sediakan bagi kita. Oke, Hengki silakan. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya untuk doa kita pagi hari ini saya mau umumkan sedikit tentang KKR Solusi Kehidupan bagi setiap kita yang boleh hadir di acara Zoom tanggal 19 Februari hari Sabtu dengan Zoom meeting sudah saya kirimkan ke grup doa, ada dua Zoom, dan juga seterusnya akan dilayani untuk pria untuk masuk ke dalam camp pada tanggal 26 sama tanggal 5 Maret nanti. Jadi untuk para ibu-ibu boleh ikut karena nanti juga akan di follow up ke wanita bijak dan prianya juga akan di follow up ke pria sejati. Jadi saya harap teman-teman yang ada di dalam Zoom pagi hari ini boleh ikut dalam KKR Solusi Kehidupan di hari Sabtu jam 6 sore. Oke, itu aja pengumuman dari saya. Mari kita masuk dalam doa. Silakan Ce Lucy. Mari kita satukan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami bisa bangun pagi dengan keadaan sehat, semua karena anugerah-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak kuat, karena Engkaulah kami bisa bertahan sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, tuntun kami, dan pimpin kami supaya kami taat setiap firman-Mu. Kami juga sepakat berdoa untuk Ibu Teti, mamanya Pak Heri. Penyertaan-Mu selalu bersama mamanya Pak Heri. Kuatkan dan teguhkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Tuhan pakai dokter yang ada, pemulihan akan terjadi. Kami serahkan mamanya Pak Heri ke dalam tangan Tuhan Yesus. Seluruh tubuh jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga sepakat berdoa buat Ibu Junior, cecenya Pak Heri. Tuhan juga campur tangan dalam hidupnya. Ibu Junior, berikan kekuatan
dan kesejahteraan padanya. Pemulihan akan terjadi buat Ibu Junior. Kami serahkan Ibu Junior ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau berdaulat hidup Ibu Junior. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga sehati sepakat doa buat KKR Solusi Kehidupan pada tanggal 19. Supaya banyak jiwa dimenangkan, banyak kesaksian, dan banyak pemulihan dalam KKR ini. Banyak pertobatan juga. Tuhan pakai Pak Edi Leo dan juga setiap panitia yang ada. Tuhan campur tangan, mujizat akan terjadi dalam KKR ini. Kami serahkan KKR ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga sepakat berdoa buat Pak Ramli untuk kelancaran ablasi jantung. Kami serahkan Pak Ramli ke dalam tangan Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu selalu ada dalam hidupnya Pak Ramli. Tuhan jamah Pak Ramli. Tindakan ablasi berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Tuhan pakai Pak Ramli terus ya menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa buat bangsa. Kita sepakat berdoa juga buat Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden. Diberikan hikmat dan kesehatan kepada mereka. Kami juga sepakat berdoa buat pemerintahan yang tertinggi sampai RT dan RW. Apapun mereka yang putuskan, Tuhan campur tangan. Berikan roh takut akan Tuhan turun ke atas mereka. Doa kami untuk bangsa Indonesia. Pekerjaan dan kehendaknya nyata untuk bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa Indonesia agar bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa Indonesia di tengah krisis pandemi, krisis ekonomi dan situasi politik dunia yang sedang tidak menentu. Jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu. Bangsa dalam rencana-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atau silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa yang baik, kami ucap syukur jikalau hari-hari ini Tuhan kami diberi jalan kebenaran dan hidup itu karena anugerah-Mu. Karena 2000 tahun lalu itu Engkau Tuhan yang sudah mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami semua. Biarlah setiap kami Tuhan boleh berharap kepada Engkau, bersandar kepada Engkau, dan sungguh-sungguh Tuhan menjalani hidup ini penuh dengan iman sampai akhir. Terpujilah Engkau, terlebih kami juga akan melakukan firman-firman-Mu, dan kami juga Tuhan akan menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain, supaya orang lain juga memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih, berkati semua teman-teman yang ada di sini, di dalam Zoom Quran Dio ini, bahkan Tuhan kami, apa yang sudah kami doakan, sudah kami terima daripada-Mu. Tuhan, terima kasih. Seperti janji firman-Mu, bahwa permintaan-permintaan kami yang Kau akan kabulkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa, memohon belas kasihan daripada-Mu untuk kami boleh di tahun 2002 ini kami akan mulai start untuk wilayah barat ya Tuhan. Mulai dari Padang sampai Lampung, Tuhan juga Engkau sertai kami dalam perjalanan, dalam pekerjaan misi kami di wilayah barat. Tuhan lindungi kami, sertai kami, berikan juga anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah supaya kami dapat menjangkau jiwa yang lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, kami syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Izin